Demo, tapi demo itu pilihan terakhir kalau tidak ada lagi ruang untuk orang komunikasi, berbicara, bahkan berargumentasi. Loh, saya terbuka, nggak ada orang yang bicara ke saya. Pimpinan fakultas juga tidak pernah menelpon saya, Pak, saya berkeberatan dananya ini. Saya sudah sampaikan, kalau dulu sampaikan itu dia berkeberatan, ya harusnya saat itu ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Ada apa sebenarnya ini? Bahwa kami minta hanyalah Yang namanya mahasiswa kurang Berarti ada satu dua hal yang tidak beres. Ada satu dua hal yang tidak beres, bahwa ketidakadilan tidak hanya berputar di sekitar lingkungan masyarakat, namun sekarang sudah terinfeksi, sudah menyebar luas hingga ke lingkungan kampus. Kawan-kawan sepakat bahwa hari ini Rektor Undana masih instansi Undana masih memberikan melakukan tindak ketidakadilan terhadap mahasiswanya sendiri. Hak-hak mahasiswa sudah kami penuhi. Hak-hak kami sudah kami penuhi dengan membayar uang kuliah tunggal setiap semester. Namun apa yang terjadi saat ini, kawan-kawan? Kita terlalu mendengar tuntutan mahasiswa. Kalau saya masih berada di atas tadi kami yang dimaksudkan dengan apakah kami menerima perwakilan dekan, mahasiswa, dosen, bahkan kaprodi, wakil dekan ada di atas. Jadi ada beberapa saya menyebut sebagai isi hati lah dan tuntutan. Ya, mereka untuk terkait dengan informasi anggaran pembangunan fisik. Nah, ini yang saya luruskan. Bahwa sebenarnya rektor tidak memotong anggaran fisik. Bahwa ada untuk pelaksanaan anggaran itu dalam HIPA mereka setiap fakultas sudah ada, fisik untuk 2020 sudah ada. Yang dimaksudkan ini adalah anggaran melanjutkan pembangunan gedung fisik ya, yang dikhususkan untuk ilmu politik dan prodi ilmu komunikasi. Nah, kita manfaatkan dari dana mana? Biasanya setiap tahun itu ada yang disebut dengan dana saldo awal. Orang bilang silpa, ya. Saya bilang saldo awal. Nah, dana ini yang kita pakai. Tapi dipakai ini kan untuk berbagai kepentingan. Ada gedung dari FKIP, ada juga untuk kepentingan manajemen yang lain, ada juga untuk operasional rumah sakit dan sebagainya. Sehingga dari dana yang ada kurang lebih 60 M ini tidak bisa kita habiskan seluruhnya. Ya, harus juga kita sediakan. Nah, dari dana yang semula masih catatan itu kan 10 M kan untuk pembangunan. Ternyata kebutuhan kita besar tuh. Jadi saya bilang, wah ini kalau fisik ini dari hasil laporan dari teknik, orang teknik yang bagian UFP mengatakan bahwa kita nggak mungkin selesai pada tahun ini. Kalau begitu, kalau tidak selesai sama saja. Apa kita mau ini semua dana ini? Maka dana ini kita cubit istilahnya untuk kita pakai pada program prioritas yang lain. Nah, maka dana 2,5 M itu kita pakai untuk kegiatan untuk rumah sakit, termasuk di dalamnya juga untuk mendukung program sekarang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu juga sangat penting. Jadi jangan kita habisin infrastruktur saja. Sambil tahun depan kita tambahkan dana lagi dan kita selesaikan pembangunan gedung.
Tapi komunikasi seperti ini yang tidak jalan, banyak salah persepsi, sehingga di pihak fakultas dikatakan bahwa rektor memotong anggaran. Anggaran itu sudah ada itu di fakultas masing-masing, sudah kita serahkan bulan Desember sudah diserahkan. Yang kita bicarakan ini adalah dana saldo awal yang kelebihan dari tahun anggaran sebelumnya, dan ini sekarang kebijakan rektor, dia mau pakai apa itu hal-hal yang prioritas. Kalau rektor kemudian mengalokasikan seperti ini, seperti itu, ya harusnya mereka terima dan mengeksekusi itu. Kalau ada ruang untuk diskusi, silakan kita mari diskusi. Dan saya sudah sampaikan ke dekannya, Pak, Bapak punya dana yang kita rencanakan dulu seperti ini, mohon maaf tidak bisa ini karena ada kebutuhan lain. Jadi kita tahan dulu dana 2,5 M untuk kebutuhan ini. Dan tidak ada masalah waktu itu. Saya tidak respon dari direktur. Tapi saya kaget bahwa saya pulang dari Jakarta kemarin Rabu pagi, saya juga tidak tahu ada masalah. Sore baru saya dengar bilang mau demo. Tidak ada ruang komunikasi. Ruang saya terbuka. Ya, siapa aja. Bahkan saya bilang mau demo juga, bukan fisik. Mahasiswa mau ini demo silakan untuk hal-hal yang ini. Tapi demo itu adalah pilihan terakhir. Demo hak demokrasi orang, jangan kita larang. Ada teman dari Pos Kupang atau dari media lain tanya, Pak larang itu? Saya tidak larang. Silakan saja mau demo, tapi demo itu pilihan terakhir kalau tidak ada lagi ruang untuk orang komunikasi, berbicara, bahkan berargumentasi. Loh, saya terbuka, nggak ada orang yang bicara ke saya. Pimpinan fakultas juga tidak pernah menelpon saya, Pak, saya berkeberatan dananya ini. Saya sudah sampaikan, kalau dulu sampaikan itu dia berkeberatan, ya harusnya saat itu dia protes. Tidak. Tiba-tiba udah ajakan provokasi lah. Mohon maaf saya istilahnya. Masih saya semuanya wajib datang demo. Anak-anak ini kan nggak tahu dulu masalahnya. Tidak tahu. Tidak mungkin ini. Saya ini ada 11 fakultas di undangan. Tidak mungkin hanya semua dikasih ke fisik lalu yang lain gimana? Ada fakultas lain juga yang belum dapat gedung, mereka hidup dalam keterbatasan. Bersyukur fisik sekarang sudah dapat, hanya tinggal bahwa keinginan mereka, ini keinginan mereka ya, bukan rencana atau keinginan rektor. Kita bangunnya kan per tahun. Fakultas pertanian itu gedungnya selesai 5 tahun. Masa Papet mau selesai 2 tahun, nah visi. Uangnya dari mana dengan dana yang semakin terbatas ini? Dana kita sudah habis, karena ini kita gunakan dengan PNBP, bukan dengan dana APBN. Kalau sekarang lagi, dana APBN untuk pembangunan infrastruktur kan sudah dihentikan sejak 2018. Jadi kami menggunakan dana-dana PNBP. Dana PNBP dari mana? Terutama sebagian besar dari UKT SPP mahasiswa. Ini dana undangan. Nah kalau kita semua pakai untuk bangun infrastruktur, saya mau gedung ini, prodi ini mau gedung ini, nah kebutuhan untuk pembelajarannya gimana? Nah itu kebijakan rektor untuk mengatur ini. Saya seperti itu. Jadi persoalannya bagi saya tidak anti kritik. Saya orang yang terbuka, silakan itu. Cuma yang saya sesalkan bahwa dari segi pimpinan harusnya mereka komunikasi kepada rektor, sampaikan keberatan, silakan. Ada kok dekan dan jajarannya datang ke saya menyampaikan begini-begini, kita diskusikan, kita cari solusinya. Nah ini tidak ada komunikasi, tiba-tiba langsung demo aja, sebenarnya maksudnya apa? Kalau bayangkan semua fakultas itu dengan gaya seperti ini, minta ini dan demo, Pak kita habis waktu dengan demo, kita nggak urus lain lagi. Rektor punya hak prerogatif dan otoritas kebijakan anggaran sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran untuk menentukan program-program prioritas. Demikian teman-teman media sekalian, nah, itu yang kami bicarakan tadi. Ya. Ini kan ada tadi juga disampaikan keluhan soal gedung rektor dan fasilitas yang ada di fisik. Mungkin dari rektorat sendiri kira-kira seperti apa? Ya keluhan itu bukan hanya sekedar keluhan pada teman-teman di fisik. Kalau ditanyakan seluruh prodi, ada 47 prodi S1, 3 prodi profesi,
1 prodi tenun ikat D3 plus 10 prodi S2 dan S3, ada kurang lebih 66 prodi di Undana ini semua mengeluh soal gedung, sarana prasarana. Karena kita semua mengandalkan pada PNBP sejak 2018, Bapak Ibu. Itu belum bisa. Ada APBN itu sudah kebijakan dari nasional, kementerian, tidak ada lagi dana APBN untuk membangun infrastruktur gedung dan sebagainya. Sementara kebutuhan kita nih, jumlah prodi bertambah, jumlah mahasiswa bertambah. Kita menggunakan PNBP, maka kita sesuaikan. PNBP kita ini kan terutama dari UKT, SPP. Kita harus jujur juga bahwa besaran UKT mahasiswa Undana ini termasuk kelompok yang paling rendah di Indonesia. Prodi ilmu komunikasi misalnya, UGM itu udah sampai 12.500.000 UKT level 7. Kita mungkin 3 juta level 7, 3.500.000 barangkali. Anda bayangkan 3.500.000 dengan 12.500.000 suruh menyediakan sarana yang sama, yang nggak fair. Jadi kita atur ini, kita sesuaikan. Begitu Pak. Jadi masalah kendala ini semua pasti ada kekurangan. Yang penting kita memaksimalkan semua prasarana yang ada. Satu hal yang penting lagi yang mungkin tidak diingat teman-teman, dalam keadaan sekarang ini revolusi industri 4.0 yang dipertegas lagi dengan pandemi COVID ini mengajarkan kepada kita ada alternatif pembelajaran secara online. Ya sekarang ini siapa ini? Saya mulai hari ini saya sudah mengeluarkan surat untuk pembelajaran online kembali. Kita kampus yang kita coba exercise ternyata ada yang terkena positif, mahasiswa, dosen. Kita kembali. Berarti kita menggunakan online. Lalu apa teman-teman kalian ribut masalah gedung? Hanya untuk pride saja bahwa saya punya gedung, tapi gedung itu tidak bisa ditempati karena COVID dan sebagainya. Atas pertimbangan ini makanya kita geser. Coba kita perkuat ini rumah sakit kita bangun peralatan, mahasiswa segera dia beroperasi. Karena kita tidak menggunakan gedung sekalipun kita selesaikan tahun ini. Itulah kebijakan rektor. Nah kita mau bangun semua gedung ini, siapa yang tinggal di situ semua ini kembali ke rumah? Logika sederhananya begitu. Kalau kita kendali ruangan infrastruktur, oke. Sekarang dipakai. Kita sistemnya blended learning, kombinasi. Nanti ada yang secara online, nanti ada yang belajar dari rumah. Maka masalah kapasitas tampung di ruangan itu selesai. Pemikiran kita ini masih pemikiran konvensional. Bahwa kita harus punya gedung, belajar dulu. Itu yang pertama. Dan manajemen gedung harusnya bersifatnya universitas, bukan kepada fakultas, apalagi prodi. Prodi ini, wah saya harus punya gedung sendiri, ini kebanggaan saya. Lah, 66 prodi ini minta gedung sendiri. Kita bangunnya gimana, dari mana? Coba. Ya kan? Saya beri contoh. Tahun 2009 saya ke Belanda itu, dari Undana kita ada ada studi banding ke sana, proyek Nufi itu. Dia Vrije University itu dia basisnya universitas. Gedung ini buat jadwal setiap ini siapa yang mau pakai daftar jam sekian terbuka dia masuk. Dia udah buat jadwal pakai 1 jam. 10 menit sebelum itu notifikasi harus keluar. Kalau tidak gedung itu terkunci. Semuanya pakai tanpa bilang oh ini harus fakultas ini punya gedung, ini prodi ini punya gedung. Kami mau Undana ini ke depan seperti itu. Basis penggunaan ruangannya adalah gedung universitas. Jadi masing-masing jangan klaim. Akibatnya itu nanti prodi ini pakai, habis pakai dia keluar, gedung itu, ruangan itu kosong, tidak terpakai. Ini kan tidak efisien. Padahal bisa dipakai oleh prodi lain. Begitu Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Mungkin terlepas dari demo tadi, ya. Kita lebih mendalami yang tadi soal sistem pembelajaran Bapak di masa pandemi ini kan ya. Sudah level 2 dan sudah ada untuk Kota Kupang sendiri sudah 10 kelurahan zona merah Bapak. Mungkin sistem pendidikan di Universitas Undana kira-kira seperti apa? Memang kemarin itu kami mencoba membuat exercise atau latih exercise ini uji coba ini karena juga dari ada dasar hukumnya yaitu SK Dirjen Dikti
nomor 2 tahun 2021 yang mengencourage universitas untuk melakukan pembelajaran blended learning, on campus dan online, jangan online. Nah, itu kita sudah lakukan, tetapi kami masih uji coba pada semester 2 dan 4. Kenapa semester 2 dan 4? Karena mereka ini belum pernah masuk kampus, belum pernah mengenal kampus. Nah, kita lakukan uji cobanya 1 bulan lebih. Nanti kita lihat kalau memang kondisinya aman, mungkin maka kita lanjutkan ke semester 6, 8 dan seterusnya. Itu yang kita lakukan untuk seluruh prodi semester 2 dan 4. Tapi kondisinya saat ini Omikron naik terus. Dan kita sudah ada fakta beberapa mahasiswa yang tertular, bahkan dosen, pimpinan sendiri tertular, ada yang tertular. Makanya tadi saya putuskan, ini saya melalui WA grup pimpinan agar dosen, pimpinan fakultas menghentikan perkuliahan online, praktikum online terhitung mulai besok. Ya, besok. Harusnya hari ini, cuma saya takut nanti kalau memang hari ini rektor modus. Dia ingin menghambat demo mahasiswa, bukan itu. Saya lihat ada ini. Silakan demo hari ini, besok jangan demo lagi karena kampus sudah tutup. Ya, kasus ini. Kami untuk 1 minggu ke depan, tanggal 29 kita lihat lagi untuk masuk dengan catatan sambil mengevaluasi perkembangan yang ada. Dan kami laporkan, saya minta W2 itu dilaporkan tembusan ke gugus COVID kota dan provinsi sebagai laporan. Begitu. Berarti semua prodi studi online ya, Pak? Studi online, kita studi online, praktikum juga online. Anak-anak juga senang nih karena mereka datang masuk, tapi tidak mau kita lakukan itu. Itu kita lihat dia turun dulu, baru kita. Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang mungkin sedang melakukan penelitian yang perlu turun ke lab atau ke LAN? Bagaimana? Kalau penelitian boleh, karena itu kan kasus individu. Ya, individu mereka tetap. Ini kita mengurangi aktivitas-aktivitas yang melibatkan banyak orang. Kalau penelitian di lab mereka terus berjalan, ya, betul, tapi tetap memperhatikan prokes. Mereka tetap jalan. Ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang itu dihentikan dulu 1 minggu ke depannya. Terima kasih Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman.